Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial React Hooks. Pada episode kali ini bahasannya adalah mengenai use reducer. Use reducer ya. Oke, sebenarnya ini kalau teman-teman dulu sebelum ini pernah pakai React sama Redux ya, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya reducer ya. Jadi memang ini dirilis setelah setelah memang Redux ya. Jadi memang patternnya seperti diadaptasi dari patternnya Redux gitu. Oke, lanjut aja. Kalau misalnya use reducer ini sebenarnya gunanya buat apa? Nah, gunanya ini sebenarnya adalah alternatif untuk penggunaan useState, teman-teman. Jadi nanti di sini bakal ada tipe ya. Ada 3 kata kunci sih, ada action ya atau dispatch, ada reducer, sama nanti ada jenis tipe ininya. Tipe actionnya apa? Mungkin di sini ada contohnya, nanti teman-teman bisa lihat juga. Nah, langsung aja kita coba langsung masuk ke coding. Oke, di sini saya udah bikin satu halaman, teman-teman, satu halaman login ya. Di sini hanya biasa aja nih. Pertama di sini ada input untuk email ya. Terus di sini ada input password di sini ya, password. Di sini ada button sign in. Di sini ada button sign out. Nah, di sini saya akan nanti bikin 2 action untuk sign in dan juga untuk sign out menggunakan use reducer ya. Ini hanya biasa ini ya. Saya pakai useref teman-teman di sini supaya bisa ngambil data value-nya dari field yang ada di bawah ya, dari email dan juga dari password ref-nya. Nah, selanjutnya di atas nih ada ini hanya display ya, teman-teman. Hanya display, kita melihat state dari is loading, is login atau is error. Nah, semuanya ada di sini. Usernya juga ada di sini, nanti infonya yang mana semua ini nilainya berasal dari state yang saya buat di atas ini. Jadi ada is login, set is login, is loading, set is loading, sampai dengan user, set user. Nah, ini nilai defaultnya. Nanti kita akan coba membandingkan use state dan juga use reducer. Oke, lanjut aja. Di sini saya akan coba import pertama ya, import login ya. Lalu saya masukin ke halaman konten ya. Di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya udah bikin saya bikin 2 sisi ya, kanan kiri tampilan flex. Di sini statusnya, keterangannya di sebelah kanan ada email, password, sign in dan juga sign out. Untuk di layout saya akan coba komen dulu konsolnya dan juga di tim ya. Nah, di sini. Oke, ini supaya tidak bingung aja. Sip, teman-teman. Nah, seperti biasa di sini saya akan coba bikin pakai useState dulu, karena ini kan memang use reducer itu adalah alternatif untuk useState. Nah, di sini akan saya coba bikin yang namanya sign in dulu ya. Kita bikin metodenya sign in. Seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat juga sign in ya, ada yang lupa. Di sini juga saya bikin fungsi namanya service out ya. Di sini ada fungsi biasa aja, nggak susah atau nggak panjang. Saya bikin fungsi delay pakai promise untuk nge-time out ya. Jadi untuk ngesimulasiin loading ketika ngirim data ke server. Nah, di sini saya bikin juga namanya fungsi login to server. Ini contohnya itu case real-nya untuk ngecek email sama passwordnya benar atau salah. Harusnya seperti itu. Cuma di sini saya langsung nge-passing aja, saya langsung return email, ID sama full name. Anggap aja bahwa proses ini proses pengecekan email dan password dan hasilnya benar itu, teman-teman ya. Dan hasilnya tidak error. Jadi si user terdaftar di database. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke fungsi sign in ya, teman-teman. Di sini fungsi sign in yang akan saya buat adalah pertama pasti di sini kan ketika kita on submit ya, on submit baru kita masukin metode sign in ya. Oke, maka di sini akan ada event. Jangan lupa kalau dari form kita coba dulu event.prevent default ya. Nah, supaya nggak nge-redirect. Selanjutnya saya akan coba masukin set loadingnya supaya jadi true ya kan. Is loadingnya jadi true ya. Kenapa jadi true? Karena ini kan mungkin aja memakan proses loadingnya ya kan. Nah, selanjutnya kita pakai try and catch ya, supaya bisa nge-catch errornya lebih halus. Nah, seperti ini, teman-teman. Langsung saja kita ambil nilai email itu dari email ref di sini ya, teman-teman, yang ada di sini ya. Berarti email ref.current.value
ya. Terus yang kedua itu adalah password, sama juga password ref current.value ya. Dan baru di sini kita akan coba pakai user ya. Nah, di sini baru kita panggil yang namanya tadi fungsi yang saya bikin yang ada di sini, login to server. Import login to server ya. Nah, di sini karena login to server ini fungsi asynchronous, jadi di sini saya akan pakai async di depan. Di sign in dan kita await di sini ya. Lalu login to server itu ngambil dua parameter. Pertama ada email, kita masukin aja. Yang kedua ada password ya. Nah, kalau misalnya ini dalam konteks realnya ini benar ketika usernya terdaftar, maka saya akan coba langsung set is loginnya itu adalah true ya. Dan saya set data user itu berdasarkan data-data yang di request ke login to server, teman-teman. Di sini kalau teman-teman ingat, di sini langsung ngembaliin email, ID, dan full name-nya. Harusnya ada pengecekannya ya ke server, ke database. Tapi ini kita bikin persingkat aja. Lanjut lagi, berarti ini saya set user. Nah, ini kalau berhasil. Kalau gagal, saya coba set errornya jadi error.message ya. Jadi kita nge-save sebagai state errornya. Nah, langsung kita set is loading-nya itu jadi false ya. Sebenarnya ini hanya login biasa ya. Jadi kita coba ngambil email, ngambil password, login. Kalau benar set loginnya true, kalau salah ya set usernya juga ada. Kalau salah jadi error ya kan. Kita akan coba di sini ya teman-teman ya. Misalnya rdcode@gmail.com. Passwordnya asal aja karena memang ada diperiksa ya. Kita coba sign in. Ini loadingnya true. Nunggu 3 detik baru kita dapetin data. Nah, ini kan simulasi kita login ya teman-teman ya. Kenapa tadi nunggu 3 detik? Karena di sini saya pakai delay 3 detik ya, 3000 milisecond. Nah, ini sebenarnya masih biasa teman-teman. Ini masih bisa kita handle pakai yang namanya useState ya. Ini juga biasa. Nah, selanjutnya saya akan coba bikin juga action dari sign out. Metode biasa aja. Sign out ya. Yang terjadi di sini adalah ketika sign out, saya maka akan set is loginnya jadi false ya. Harusnya memang ini kita hubungkan lagi ke server, tapi balik lagi untuk simulasi untuk mempersingkat dan ngegambarin kita pakai langsung aja set false ya. Terus kita set errornya kita false juga. Ya. Set loading juga ya. Harusnya semuanya setnya kita false. Dan satu lagi set usernya juga kita balikin ke nilai defaultnya yaitu objek aja. Seperti ini. Langsung saya masukin di button sign out, on click ya. Nah, sign out seperti ini. Nah, kalau misalnya udah kita simulasin, kita coba dulu di bagian sini. Saya coba ulang. rdcode@gmail.com 12345 asal sign in ya. Teman-teman lihat sini jadi true. Udah jadi true. Nanti false, di sini loginnya true, ID sekian, email dan full name juga. Nah, kalau coba saya sign out, nah semuanya akan kembali ke reset ya kan. Ini ya tadi kita cuma main state aja ya kan. Nah, terus kalau misalnya udah seperti ini, sebenarnya kita udah menggambarkan bagaimana menggunakan use state-nya teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba pindahkan segala komponen yang ada di sini, kita pakai namanya use reducer. Misalnya login reducer ya .js. Ini akan saya copy. Nah, ini saya biarkan seperti ini aja. Sign in-nya tetap ada. Ini masih sama. Nah, jadi perbedaannya untuk use reducer ini sebenarnya terlihat nih. Kalau teman-teman lihat ya, di sini kita harus ngeset satu-satu nih. Set login, set is loading, set error sama usernya. Kalau misalnya di reducer, kita akan coba bentuknya seperti ini. Pertama saya akan bikin dulu const initial state ya, atau initial state benar. Bentuknya adalah
isLogin objek ya. Bentuknya adalah isLoginnya tentunya false ya. IsLoading juga false. Oke. Selanjutnya saya akan coba lagi bikin yang sisanya, yaitu adalah isError dan juga user ya. IsError juga false, sama user nilainya adalah objek kosong ya kan. Sip. Nah, saya akan coba langsung copy juga, import yang namanya useReducer. Oke kan, kalau useReducer ini bentuknya kurang lebih sama kayak useState. Di sini ada namanya state. Yang kedua itu ada yang namanya dispatch ya. Dispatch itu adalah action. Nah, useReducer. Nah, useReducer ini ada dua parameter. Pertama adalah reducernya, yang kedua initial state. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kita coba bikin aja namanya login reducer ya. Oke, login reducer ini nanti bentuknya fungsi seperti biasa aja teman-teman ya. Di sini ada state, di sini ada action. Oke, teman-teman ya, ikutin aja dulu. Nah, kalau udah, saya akan coba passing login reducernya di sini ya. Yang kedua, saya akan coba passing yang initial state-nya. Jadi ini ada dua nih teman-teman. Dia ada reducernya, ada initial state-nya. Ini jangan initial state, initial login aja. Oke, login state. Oke. Nah, ini initial login state, ini reducernya. Oke. Kalau udah, ini saya akan komen teman-teman ya. Cet. Sip. Nah, hal yang pertama yang akan saya coba adalah bagaimana saya akan ngecoba untuk bagian sign in aja. Misalnya gini, saya cuman coba kita import dulu ya, use effect untuk ngekonsol perubahan yang terjadi pada state ya teman-teman. Console.log state. Yang kedua itu ada state-nya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa melihat perubahan dari state. Selanjutnya untuk sign in, saya akan coba hanya melakukan dispatch saja. Jadi sebenarnya teman-teman bisa juga sih namanya action atau dispatch ya. Biasanya dispatch ya, memang pattern yang sebelumnya ada Redux, ada namanya dispatch ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya panggil, maka kita akan coba nilainya sesuaikan ya. Di sini sign in udah benar, dan satu lagi kita sesuaikan di sini. Bentar deh, ini ntar dulu aja. Kalau misalnya udah teman-teman, nah satu lagi di sini saya akan coba return ya sign in, misalnya apa ya, misalnya isLoginnya deh, isLoginnya itu jadinya true, ini semua jadi nilainya true deh, true, ini juga true. Oke. Sip, kita coba simulasi dulu biar ke gambar ya. Kita lupa untuk import ya, jangan lupa diimport login yang reducer ya. Kita import di sini. Oke, yang bagian komen akan saya coba, yang bagian login akan saya coba komen dulu. Nah, selanjutnya ini udah ada ya email, password tanpa yang lain. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah nilai awal dari si reducer ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya bahwa ketika di awal ini kita set satu-satu ya. Ini perbedaan pertama, ini kita set satu-satu. Tapi ketika kita pakai reducer, mana ya? Semuanya kita simpan dalam satu initial login state ya, di sini nih sebelah kanan, ya kan? Seperti itu. Nah, jadinya ini mempermudah kalau misalnya kita nanti pengen nambah state lagi, nambah state apapun, misalnya di sini kayak nambah status atau nambah apapun, kita nggak usah bikin new state lagi, langsung masukin aja nilainya apa di initial login state, ya kan? Kita tidak perlu satu-satu lagi untuk nge-initiate state-nya gitu. Nah, yang kedua di sini adanya gimana cara akses state-nya. Nah, akses state-nya kita menjadi parameter pertama di useReducer ini ya. Kita destructuring. Nah, ini adalah nilai state yang nanti bisa berubah-ubah sesuai dengan action yang kita pakai gitu kan. Nah,
Yang ketiga, bagaimana cara ngerubahnya? Kalau di sini kita tadi ngerubahnya ya dengan set is error, set is loading, set is login, dan set user, ya kan? Berbeda dengan ini dengan user. Kalau kita ingin ngerubah nilainya, maka kita harus melakukan dispatch, yang nanti dispatchnya itu akan dilengkapi dengan tipe actionnya. Oke teman-teman ya. Nah setelah dia di dispatch, nanti dispatch ini akan menjalankan si fungsi reducer ini. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ketika nanti button sign in ya dispatch, baru si nilai state yang ada di sini akan berubah menjadi yang ada di sini. Oke ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, kita coba dulu nih. Saya coba refresh, saya coba sign in aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai yang awalnya tadi false dan ini nilai objek kosong sekarang udah jadi true. Kenapa? Karena kita udah manggil dispatch ya. Dan ketika kita panggil dispatch, dia langsung rubah reducernya ya. Reducer itu kan untuk memodifikasi. Nah, untuk memodifikasi is loginnya, kan? Nah, jadi dia ketika dipanggil dispatch maka akan merubah nilai reducernya atau merubah nilai state-nya. Nah, terus gimana kalau kita mau hanya ngerubah masing-masing aja, kayak islogin aja deh, atau isloadingnya aja. Nah, inilah kita langsung masuk ke yang namanya tipe actionnya, ya kan. Nah, di sini saya akan coba bikin, misalnya gini, const login actions ya. Ini ada kita pakai objek biasa aja. Nah, terus saya coba bikin pertama set loading, ya. Ini sama dengan set loading. Oke. Yang kedua saya pakai namanya set error ya. Set error. Nah, oke, segini aja dulu. Nah, kenapa ini didefinisikan? Karena nanti misalnya kita mau ngerubah nama actionnya, jadi lebih mudah, tidak harus dirubah satu-satu. Nah, ketika di dispatch ini teman-teman, kita bisa mendefinisikan apa aja tipenya. Contoh di sini saya akan coba kasih type ya. Type-nya itu adalah login actions dot set loading, ya kan. Nah, jadi ketika kita dispatch ini, maka dia akan mengirim login action-nya tipenya loading. Oke. Nah, saat di sini baru kita bisa modifikasi. Biasanya kita pakai menunya fungsinya adalah switch di sini ya. Nah, kita lihat di sini ini action ya. Action-nya itu adalah nilai yang ada di dalam sini teman-teman. Berarti action itu di sini switch-nya kita sesuaikan dengan type-nya ya. Ini karena ketika dispatch mengirim action, dia punya type di sini ya kan, makanya di sini kita baca action type-nya. Nah, langsung kita kasih ininya case-nya. Kalau si dispatch-nya mengirimkan login action dot set loading ya, maka saya pengen si initial state-nya itu yang berubah hanya islogin-nya aja. Nah, di sini bisa banget. Teman-teman tinggal return. Di sini kita spread state ya, karena kita untuk menyesuaikan state yang lainnya, kita tinggal rubah aja yang bagian ini, islogin ya. Islogin sama dengan true. Isloading sama dengan true ya. Oke, teman-teman ya. Nah, terus saya kasih state yang kedua itu misalnya login set error. Berarti nah terserah nih kita mau apa. Kita mau coba set loadingnya itu adalah error dulu gitu kan. Misalnya set errornya adalah true di bagian sini. Oke, saya jadi di sini sudah punya dua jenis dispatch ya. Jenis yang pertama tipenya adalah set loading. Tipe yang kedua adalah set error ya kan. Nah, di sini baru kita bisa panggil kedua-duanya nih. Misalnya di bagian dispatch ini ya, pertama saya akan panggil set loading, ya kan. Selanjutnya saya akan coba panggil set error, save ya. Oke, kita akan coba. Ini masih false. Pertama saya coba sign in ya. Nah, ketika sign in ini dia langsung rubah kan, is errornya true, is loadingnya true. Betul kan? Karena memang tadi ketika kita klik sign in, kita ngerubah atau kita manggil dua action, makanya langsung berubah jadi dua ini ya, jadi true. Oke, nah itu. Nah, saya akan coba korelasikan apa yang ada di useState sini dengan di sebelah kanan ya. Kita bandingkan. Nah, untuk yang ini kita akan coba juga pakai try catch ya.
Oke, ini saya hapus dulu. Nah, pertama di sini kan ada set is loading. Makanya di sini saya akan coba set dispatch set is loading ya. Jadi kita di sini ngirim action untuk ngeset loadingnya itu menjadi true. Oke. Nah yang kedua di sini ada teman-teman set is login true ya. Nah makanya di sini saya akan coba bikin nama actionsnya itu adalah mana tadi di sini ya, sign in success ya. Di sini saya bikin saya copy aja ya, sign in success. Yang kedua saya akan coba bikin yang namanya sign in failed. Oke, seperti ini. Sebenarnya juga teman-teman bisa ngeset sih namanya, nggak harus capital, itu bebas. Tapi biasanya memang patternnya seperti ini. Oke, setelah itu di sini saya akan coba panggil yang namanya mana nih ya, dispatch. Kalau di sini berhasil, type-nya adalah tadi set sign in success ya kan. Nah, ketika kita ingin melakukan action sign in success, maka kita juga akan mengirimkan user ya kan, karena kita akan memodifikasi nilai dari user. Gimana caranya kita masukin payloadnya atau kita masukin data-data sebagai parameter. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan kita bikin baru aja namanya payload. Biasanya disebutnya payload ya. Jadi data-data yang nanti akan dikirimkan sebagai tambahan dari type. Nah, di sini saya akan kirimkan tambahannya adalah usernya. Nah, di sini teman-teman. Nilainya biasanya objek ya. Jadi tadi sebenarnya ketika dispatch di sini ya, kita mengirimkan action sign in success sama data apa yang mau dibawa ketika melakukan action ini adalah user ya, payload di sini. Oke. Selanjutnya saya di bawah hanya akan dispatch error ya. Dan payloadnya adalah tadi. Payloadnya adalah error.message teman-teman ya. Message. Sama seperti yang ada di sebelah kiri sebenarnya sini. Set error.message ya kan. Makanya di sini saya juga akan coba mengirimkan payloadnya itu adalah error.message. Oke. Dan terakhir di sini ada loading is false ya. Saya akan coba di sini set loading berarti gini aja. Ini nggak usah kita pakai. Jadi yang nentuin loadingnya false atau true dari bagian dispatch ini aja teman-teman. Oke. Kalau misalnya udah kita bikin tipe action dan payloadnya, baru selanjutnya kita bikin di bagian reducernya di sini teman-teman. Kita set dulu ya. Pertama case login action dot sign in success ya kan. Nah, yang kita return adalah pasti state seperti biasa, state destructor-nya, terus is loginnya jadi true ya teman-teman. Di sini is login jadi true. Yang kedua usernya harusnya jadi ada nilainya ya kan. Nah, usernya dari mana? Dari sini teman-teman, dari action dot payload ya. Nah, terus dot key-nya kita lihat lagi karena di sini pakainya user, maka di sini dot user. Ya, oke, seperti ini teman-teman ya. Kita ke bawahin supaya lebih gampang. Nah, jadi dengan satu kali action teman-teman di sini ya, kita udah bisa ngerubah beberapa state ya di sini. Kita ngerubah is loginnya true, nilai usernya jadi ini, dan is loadingnya ya, is loadingnya juga jadi false. Misalnya is loadingnya false, terus juga is errornya juga false deh. Seperti ini. Nah, ini ketika loginnya sukses. Terus kita buat lagi ketika loginnya itu adalah failed ya. Return seperti ini. Oke. Sip. Ini set error saya hapus saja. Karena tidak dibutuhkan, maka set error yang di sini akan saya panggil dari sign in failed. Di sini pertama kita return state-nya juga, errornya itu jadi di sini adalah kalau errornya adalah pakai error ya. Jadi ketika error kita panggil action payload.error. Nah kan, is loadingnya juga jadi false.
is errornya udah, is loginnya juga jadi false saja. Seperti ini, oke. Ya kan teman-teman. Nah, di sini udah nih, kita bisa mensimulasikan. Coba ya, saya akan coba dulu bagian yang sign in. Nah, untuk itu saya akan coba aktifkan display-nya di sini. Pertama, kita ngambil is loading-nya dari mana? Dari state yang ada di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak ngambil satu-satu, tapi ngambil dari state langsung. Kita state dot is loading ya, karena kita sesuaikan dengan nilai yang ada di sini. Is loading, is login, sama error. Kita tambahin lagi state dot is login, terus state dot is error. Nah di sini kita tambahan juga di depannya, kan ada state dot user dot id, state dot user dot email, sama state user dot full name. Oke teman-teman, di sini kita coba runut ulang lagi. Pertama, di sini ada sign in, kita prevent default. Nah, di sini kita ngirim dispatch set loading, ya kan, di mana set loading ini akan membuat state dari reducernya menjadi loadingnya is true, ya. Ketika itu, setelah berhasil, di sini akan login sukses nih, ya kan. Ketika kita udah login ke server ya, anggap aja ini udah login server. Nah, di sini sukses itu untuk reducernya bentuknya adalah di sini true is loginnya, is loadingnya false, errornya false, juga usernya jadi true, jadi ada nilainya, ya kan. Selanjutnya kalau dia gagal, ini bukan set error ya, berarti sign in failed. Nah, sign in failed baru dia ngirim pesan error. Juga di sini kita akan set is loadingnya false, is loginnya false, errornya adalah payload error. Oke teman-teman, di sini udah saya coba jelaskan, kita coba. Nah ini state awal ya, rdcode@gmail.com 12345 dan lain-lain. Saya coba sign in, harusnya di sini berubah ya teman-teman. Nah ini jadi true. Tunggu 3 detik, semuanya sekarang muncul lagi. Ini kita coba lihat nih di sininya ya. Ini sesuai nih. Ketika kita set is login di sini, ini kita coba konsol dulu deh di bagian sini nih. Console.log namanya actions.type ya. Saya akan coba ulangi. Nah, ini tidak ada apa-apa ya, karena emang ini initial state. Di sini saya coba rdcode@gmail.com. Saya coba sign in. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih, actionnya adalah set loading. Set loading itu tadi nilainya jadi true ya di sini, betul. Nah, yang kedua di sini ada sign in success, ya kan? Sign in success, di mana di sini nilai errornya false, is loginnya true, dan usernya bernilai sesuai dengan yang kita set, ya kan teman-teman. Nah, disinilah sebenarnya cara menggunakan reducer teman-teman. Jadi teman-teman bisa memodifikasi state ini, memang alternatif untuk use state. Bagaimana kita memodifikasi state dengan tipe-tipe action tertentu yang dikirimkan melalui dispatch, ya kan teman-teman. Nah selanjutnya juga di sini teman-teman juga nggak perlu ngebuat banyak lagi si use state ini ya. Ini saya akan hapus. Oke. Selanjutnya, nextnya saya akan coba bikin fungsi sign out, ya kan. Nah, fungsi sign out saya akan coba bikin sign out. Pertama bikin actionnya dulu, sign out ya. Maka nilainya juga sign out. Oke teman-teman. Lanjut lagi di sini saya akan coba kirim dispatch-nya. Tipenya aja ya, kita masukin tipenya aja. Tipenya adalah tentunya sign out ya. Oke. Lalu baru di reducernya kita edit. Nah, kalau misalnya case-nya login actions.signout, maka saya akan langsung kembalikan nilai initial login state-nya teman-teman. Sesimpel itu, ya kan? Langsung aja kita set ke default-nya, oke kan? Nah, kalau misalnya udah, saya akan coba bagian dispatch ya, yang sign out. Saya klik rdcode@gmail.com ya. Passwordnya saya coba sign in, set loading di sini true. Set sign in success ya, di sini udah semua kita set. Kalau saya sign out, nah maka semua nilainya hilang, dan ini sign out, ini nilainya menjadi nilai semula, ya kan? Oke, seperti itu.
Terus satu lagi saya mau nunjukin yang error. Misalnya ini ada error ya. Saya bikin error aja cons A misalnya A sama dengan 0. Lalu kita panggil A sebagai function. Ini akan menimbulkan error tentunya, ya kan? Saya akan coba save teman-teman. Sini akan coba rdcode@gmail.com. Saya coba sign in. Nah, set loading dipanggil ternyata langsung sign in failed. Nah, nanti di sini kita lihat is errornya adalah A is not a function ya. Jadi teman-teman langsung bisa memodifikasi si is errornya ya kan melihat di sini. Nah, teman-teman, inilah tadi cara kita menggunakan use reducer dan juga perbandingannya dengan use state ya teman-teman ya. Oke, di sini saya coba recap lagi teman-teman. Jadi use reducer memang digunakan untuk alternatif sebagai state ya. Ini untuk memanage state yang lebih kompleks, artinya yang di manage itu banyak ya. Dan juga kita mau memodifikasi state-nya berdasarkan tipe-tipe action tertentu. Ada is loading, ada error, ada sign in success, failed, sign out, dan lain-lainnya. Terus di sini ada bagian pentingnya. Pertama ada state-nya itu sendiri ya. Kedua ada dispatch, teman-teman. Yang ketiga ada reducer. Kalau state adalah nilainya yang di-store ke reducer ya. Kalau dispatch adalah action yang dikirim ya dengan tipenya apa, terus payloadnya apa ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah reducer di mana kita akan memodifikasi actionnya menjadi sesuai dengan action yang dikirim ya. Ini saya hapus dulu karena ini udah nggak diperlukan. Oke, jadi reducer ini kita memodifikasi state berdasarkan action yang dikirim teman-teman ya. Jadi tidak harus satu-satu kita langsung semua langsung ngerubah state-nya ke semuanya. Nah, di login di reducer juga nih jangan lupa ada initial state-nya teman-teman ya. Biasanya saya bikin ini sendiri variable sendiri. Oke teman-teman, jadi inilah terkait use reducer ya yang digunakan di React untuk memanage state, baik itu komponen state ataupun nanti bisa digunakan dengan dengan si global state ya kayak konteks ataupun kayak provider lainnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman terkait use reducer ya. Terima kasih. Saya hapus dulu di sini ya biar nggak error. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat.